Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Teknik Lingkungan B dengan NIM 2107111380. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester. Baiklah, berikut soal-soalnya. 1. Jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi Teknik Lingkungan Universitas Riau. Bila saya akan menjawabnya. Sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, kelas PKN dilihat dan diperlakukan sebagai laboratorium demokrasi, di mana kelas memiliki karakter dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau peserta didik untuk bertanya, menyampaikan pendapat, memiliki perspektif berbeda dengan temannya ataupun dengan dosen. Yang kedua, kajian mata kuliah PKN yang berisikan seperti filsafat Pancasila, identitas nasional, negara, dan konstitusi demokrasi Indonesia, HAM dan rule of law, hak dan kewajiban warga negara, geopolitik Indonesia, dan geostrategi Indonesia. Kajian PKN tersebut dapat dijadikan dasar dalam pembangunan karakter mahasiswa sebagai warga negara yang pada gilirannya dapat terakumulasi menjadi karakter bangsa. Ke dalam materi-materi tersebut dapat diintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa sebagaimana disusun oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. Yang ketiga, pada saat bersamaan, lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih luas seyogyanya juga dikondisikan untuk menjadi spiral global classroom. Dengan demikian, kesenjangan yang melahirkan kontroversi atau paradoksal antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dapat diminimumkan. Soal nomor 2. Apa target saudara pasca mendapat materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Yalah, saya menjawabnya. Menurut saya, pilihlah pemimpin yang amanah. Langkah seperti ini memang bersifat moralis dan filosofis. Tidak mengapa implementasinya dengan lelang jabatan, walaupun namanya saya tidak setuju, tetapi hakikatnya boleh juga jika proses itu harus melalui seleksi secara transparan, tanpa gratifikasi, tanpa sogok sana sini, dan yang lebih penting lagi dilaksanakan secara transparan, terutama tentang syarat dan kriteria serta hasil seleksi tersebut. Persyaratan dan kriteria harus transparan dan hasil penilaian diumumkan secara terbuka. Baiklah, soal ketiga. Jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait keberagaman, hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Cari satu kasus, uraikan kasus tersebut, dan berikan pandanganmu terkait keberagaman Indonesia saat ini. Baiklah, saya akan menjawabnya. Salah satu kasusnya itu konflik Ambon, Maluku, merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Diberitakan konflik ini berlangsung pada 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon berlangsung selama 4 tahun. Menurut pandangan saya, pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga perbedaan tersebut. Adanya keberagaman tersebut menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, tapi terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang agama terbangun karena toleransi yang saling menghargai perbedaan. Soal 4. NKRI adalah negara yang terdiri ribuan pulau. Dengan demikian, sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya, upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan tersebut? Baiklah, saya akan menjawabnya. Menurut saya, upaya yang dilakukan dengan cara mengenalkan sedari kecil seperti yang pertama untuk tingkat pendidikan taman kanak-kanak atau TK, mengenalkan tentang lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional serta daerah bahasa Indonesia dan bendera merah putih sebagai bendera negara. Yang kedua, untuk tingkat pendidikan sekolah dasar atau SD,
mempelajari tentang sejarah Indonesia, mengenal Pancasila sebagai dasar dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Yang ketiga ada untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Melanjutkan pendidikan dasar yang sudah diterima di tingkat SD dan upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari segala macam bentuk rongrongan, pemberontakan, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian pengkhianat bangsa, maupun kemungkinan adanya ancaman yang datang dari luar. Yang keempat ada untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau SMA setingkat. Melanjutkan pendidikan menengah pertama yang sudah diterima di tingkat SMP secara aplikatif agar lebih menghayati arti penting bela negara dan rasa cinta tanah air dalam rangka mempertahankan keutuhan dan rasa kesatuan bangsa Indonesia melalui cara pandang yang sama dalam wadah NKRI, sehingga sebagai anak bangsa akan tertanam jiwa bela negara dalam kerangka pertahanan negara. Baiklah, yang kelima yaitu sebutkan bentuk hubungan antar negara dan warga negara, serta kemukakan pula hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, dan begitu juga sebaliknya. Kewajiban warga negara Indonesia yaitu yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualian. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28C ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang berikutnya ada hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Pasal 28A. Yang kedua ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Yang ketiga ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yaitu pasal 8 ayat 1. Baiklah, sekian dari menjawab soal ujian akhir semester saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.